praktikum pemrograman jaringan kelas A akan membuat langkah-langkah lab 4.5.5 Explore REST API with API Simulator and Postman. Tujuannya yaitu part 1 jalankan device, 2 mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API, part 3 menggunakan Postman untuk membuat API shell ke simulator API, part 4 menggunakan Python untuk menambahkan data 100 buku ke simulator API. Latar belakang device VM, di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Tadinya kita menggunakan simulator offline untuk mengeksplor dan melakukan tes fungsionalitas. Dalam kegiatan lab ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API shell. API shell ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu fungsionalitas tersebut. Resource yang dibutuhkan yaitu satu PC atau laptop, VirtualBox atau VMware, device, virtual machine. Langkah-langkahnya kita jalankan device. Part 2, explore dokumentasi API menggunakan simulator API. Memahami cara melakukan panggilan ke REST API. API pengembangan biasanya melakukan dengan mempelajari dokumentasi API format untuk request response header dan parameter untuk REST API. Biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi Open API. Sebelumnya spesifikasi Swagger. Step satunya yaitu buka web browser Chorium. Kita buka. Setelah itu kita connect ke web perpustakaan sekolah the school library. Jika browser tidak secara otomatis web tersebut sekolah, ketikkan alamat library. Oh, ini sudah. Step 3 menuju ke halaman API. Nah, mana API? Core situs web defaultnya ke tab buku kami Our Book dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas. Yang menyatakan klik di sini untuk API Docs. Nah, sekarang kan melihat API di API versi 1 default namespace. Perhatikan panah bawah ke paling kanan, mengklik di mana pada API V1 akan meminjamkan daftar API mengarahkan ke panah kanan. Klik lagi pada bar yang sama untuk menampilkan kembali daftar API. Perhatikan kunci di ujung kanan. Beberapa API kunci menunjukkan bahwa API memerlukan token untuk digunakan. Oke. Step 4, list buku menggunakan get books API. Klik di mana pada bar untuk get atau books atau API. Mengembalikan daftar buku ke perpustakaan sekolah. Parameter ada beberapa parameter API opsional ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat paginasi output. Ini akan dirujuk nanti di tab ini. Respon content type, klik application JSON untuk melihat daftar berbagai format data informasi yang dapat dibiarkan seleksi sebagai aplikasi JSON. Kode menampilkan 200 default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti yang ditampilkan di deskripsi. Anda belum mengirim permintaan API. Step 5, kita gunakan fitur try it out untuk dokumentasi API.
Salah satu fitur lebih canggih dari spesifikasi OpenAPI adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Anda akan melihat fitur pengujian yang sama ini dalam dokumentasi API untuk Cisco, MapQuest, dan organisasi lain yang menggunakan fitur spesifikasi OpenAPI ini. Di dalam dokumentasi Get Book API, klik tombol Try It Out. Perhatikan bahwa sekarang pilih opsi memasukkan informasi untuk parameter opsional, biarkan parameter kosong dan klik tombol Execute. Di bagian respon Anda melihat cool. Kita buka Postman. Tool perintah crew yang Anda dapat gunakan mengeksplorasi yang sama. Try it out. Request URL untuk digunakan dalam API yang dapat digunakan untuk meminta informasi sama menggunakan tool Postman dan Python. Kode ini adalah respon HTTP kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Response body daftar buku dalam format JSON. Respon body. Respon header informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Respon API, oke. Di dalam respon body Anda akan melihat daftar buku JSON. Di respon body kita akan melihat format JSON seperti ini. Step 6, gunakan perintah CURL di jendela terminal. Get atau Box API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan respons menggunakan CURL. curl adalah alat command line untuk mentransfer data ke atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung termasuk HTTP dan HTTPS. Pilih perintah curl klik kanan dan salin ke clipboard Anda. Pilih perintah curl URL. Kita pilih CURL. Execute. Kita copy. Buka jendela terminal, klik kanan dan paste konten dari clipboard ke terminal dan tekan enter. Perhatikan bahwa memberikan informasi sama dengan muka OpenAPI library. Oh, coba buka terminal. Kita buka terminal. Kita paste, kita enter. Nah, ntar mukanya akan sama. Ntar muka API ini dengan yang di terminal ada sama, oke. Step 7-nya kita buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan Getbox API.
Kembali ke get books API web. Kita kembali ke get books API. Get, balik ke get books. Kita ke get books. Di bagian parameter pilih panah bawah di sebelah panel include SBN, pilih true. Change include SBN, kita pilih true. Klik execute. Perhatikan perubahan berikut. Response dalam respon, perubahan berikut dalam respons. Oke, di sini. Terus sekarang menyertakan parameter untuk ISBN, yaitu ini, include ISBN sama dengan true. Regias URL-nya sekarang menyatakan parameter for ISBN. Bar URL-nya include ISBN true. Respon bodinya memiliki buku yang sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi sekarang termasuk ISBN buku. Nah, sekarang ada ISBN bukunya. Untuk minimalkan scrolling ketika Anda selesai dengan API, Anda dapat menutup jendela API tertentu dengan mengklik di mana saja pada bar judul. Sekarang Anda dapat melihat semua API dengan lebih mudah. Oke. Scrolling. Step 8, kita dapatkan token menggunakan POS atau login via basic API. Klik POS API atau login via basic. Perhatikan tidak ada parameter. Kita klik POS API. Kita POS ini dulu. Login via basic. Oh, POS API login via basic. Pastikan tidak ada parameter, klik try it out. Perhatikan tidak ada parameter, klik try it out, lalu klik execute. Try it out, kita execute dengan sign in yaitu Cisco 123 tanda seru sign in. Oke. Token akan ditempatkan di respon body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan dan copy informasi ke clipboard Anda. Token Anda akan berbeda dari yang ditunjukkan di bawah ini. Ini token. Kita copy, kita paste di sini biar aman, bos. Kita scroll ke halaman API perpustakaan sekolah dan klik tombol autoris. Klik tombol autoris bernama hijau. Dengan autoris akan muncul. Ya, klik kanan, paste token setelah value, klik autoris. Berikan nama Anda adalah XAPK. Informasi ini bersama dengan token akan digunakan nanti di Postman. Siap. Autoris. Oke. Tutup kotak dialog developer dan kembali ke daftar API. Perhatikan kunci oleh beberapa API sekarang telah berubah.
Kita berarti tutup, close, berubah. Kita klik login via basic, berlogin, kita tutup barnya sudah digunakan, yaitu kita step 9, kita tambahkan buku POS atau box API. Klik POS book. Oke, perhatikan di bawah parameter bawah pilot diperlukan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter ini dalam format yang ditentukan oleh parameter content type, yaitu JSON. Pilot ini diperlukan untuk JSON. Kita klik try it out. Setelah itu ubah ID dan author dengan informasi yang ada di bawah ini. Kita ini ganti 4, IPv6, fundamental, Rick Graziani, kita klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam respon server kode 200, berarti postingan berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda tambahkan ke respon body karena bersama dengan ID baru. Anda juga akan melihat informasi terbaru dengan CURL dan request URL. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID judul dan penulis dengan informasi yang ditunjukkan di bawah ini. Oh, nah ini 200 sukses. Kita ubah ke 5. Dan 31 days before your GGNA exam. Alan Johnson. Oke, kita klik execute. Setelah itu kita execute. Verifikasi bahwa post berhasil, server respon kode 200. Melihat buku Anda tambahkan di respon body bersama dengan ID baru, juga akan respon body ini ID baru. Oke, catatan jika Anda mendapatkan kode 401, periksa tes respon body. Mungkin besar Anda menerima respon error invalid API ini karena tidak memasukkan semua karakter untuk API key Anda, atau mungkin Anda menambahkan ruang yang tidak perlu. Kembali ke langkah sebelumnya dan ulangi proses otorisasi jika error 401 bos. J, klik pada API postbook untuk menutup jendela window. Kita tutup. Anda dapat memverifikasi bahwa telah ditambahkan ke halaman Outbook. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda dan refresh halaman. Berhati-hatilah untuk tidak menutup tab API perpustakaan sekolah. Kita ke halaman library demo lokal. Oke, kita klik Outbook. Ini sudah muncul ya kan bos. Oke, step 10 nya yaitu kita list book using the get atau books API. Pertama, kembali ke tab browser library API, klik get books. Oke, kita try it out. Kita get books ini bos. Try it out. Oke, kita klik execute. Di bawah server respon
Buah respon di respon value sekarang Anda melihat dua buku Anda, tambahkan perhatikan masing-masing memiliki ID unik. ID 0, ID 1, 2, 3, 4, 5. Ini 45, ID 45, oke. Klik get book API untuk menutup window. Kita tutup, menutup window. Step 11 yaitu buat daftar buku tertentu menggunakan get atau books ID API. Books ID API, oke. Di sebelah kanan klik tombol create out. Di bawah parameter masukkan 4 untuk ID yang diperlukan, 4. Klik execute. Kita execute. Kita perhatikan CURL-nya, yaitu digunakan bahkan informasi sama menggunakan Postman dan Python. Ini CURL-nya dan request URL-nya ini kita bisa lihat. Kita memverifikasi bahwa get berhasil dalam server respon kode 200, berarti berhasil di respon body. Anda melihat buku yang Anda minat dengan ID 4. Nah, ini berhasil, berarti kita mintai buku dengan kode ID 4. Kita klik bar get untuk menutup window, kita tutup videonya. Setelah itu kita step 12, hapus buku tertentu menggunakan delete atau books ID API. Kita klik delete, kita create out, kita ID parameternya kita 4, ya, kita execute. Nah, verifikasi bahwa penghapusan berhasil respon kode 200, verifikasikan berhasil, yang akan hapus ya, 200 ini berarti berhasil, dan ini yang kode buku ID yang akan kita hapus. Kita tutup. Setelah itu kita buat daftar buku menggunakan get books API. Get book API. Oke, daftar buku. Kita create out sudah. Create out. Kita setelah itu execute. Dan yang keempat akan terhapus. ID buku dengan ID 4 akan terhapus di respon bodinya. Catatannya, jangan tutup tab SQL Library API di Prostorium, Anda akan menggunakan dokumen API di bagian selanjutnya. Part 3 kita gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini Anda menggunakan Postman untuk memanggil API yang sama dengan yang Anda buat. Di dokumentasi perusahaan siswa, Postman adalah alat tool yang berguna untuk situs web. Pengembangan API tidak selesai sambil memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Step 1 kita buka Postman. Sudah saya buka. Step 2 kita buat daftar buku menggunakan get atau books API. Di jendela utama di sebelah tab launchpad, klik ikon plus. Plus. Nah, salah. Plus. Setelah itu kembali ke tab scroll API Corium dan jika perlu perluas get books API. Di bawah request URL pilih klik kanan ke clipboard Anda. Kita ke sini. Setelah itu kita get books API. Kita get books API. Kanan di bawah request URL. Kembali kita copy. Oh, ini SPN-nya kita kosongin. Execute. Setelah kita copy kita Postman, kita get
Kembali ke Postman dan pastikan URL di sebelah get yang menyatakan enter request URL. Coba ini hapus baris tambahan. Klik send. Mana send? Send. Sending request. Nah, kan keluar status 200 oke. Ke body untuk melihat sama catatan. Anda dapat menyimpan output JSON ke file menggunakan tombol save response. Kita bisa tombol save response, save ini save 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 response. Oke. Setelah itu step 3, dapatkan token menggunakan post login via basic API. Di jendela klik ikon pertama, klik ikon plus untuk membuat monitor request. Close itu request. Setelah itu klik kanan panah pada get dan pilih post. Get dan pilih post. Setelah itu kembali ke SQL API, kita ke post login via basic. Setelah itu kita copy paste dari request URL nya, kita copy, kembali ke Postman, kita paste, kita send unauthorize. Dan jika tidak ditampilkan, Anda mungkin menutup dan membuka kembali halaman dokumen SQL dan tidak lagi diautentik. Klik create lalu execute. Jika harga tidak lagi ditampilkan, dan mungkin dan teman-teman scroll dari API dan tidak diautentikasi. Sudah ini. Ini copy Postman, kita paste, send unauthorize. Cek lagi. Kita logout. Kita copy Cisco. Send address daftar dropdown untuk type. Klik authorization dalam area ini jika bukan pasti. Klik authorization dalam area ini lagi itu dalam daftar dropdown untuk tipe pilih basic out.
done authorization. Nah itu kita pilih basic out, name Cisco 123 tanda seru. Kita klik send. Nah, kita akan mendapatkan token dari yang ditampilkan di sini ya, beda. Step 4, kita tambahkan buku menggunakan Postbooks API. Nah, klik ikon plus. Setelah itu bukan sedikit klik push, klik kanan bawah di sebelah get dan pilih post. Kita get dan pilih post, masukkan request URL, kembali ke Scriberia PVBox, URL ke sudah. Carousel tidak ditampilkan dan mungkin menerima read out, kan request URL postbook ini Postman. Pilih Postbook API. Execute bbox ini, kita copy, kita pastekan di Postman dasen. Nah, 400. Terus ke lagi, kita execute. Ini scan di sebelah pos. Sudah loh. Kita berarti ini error. Kita klik authorization, tipe APK, API-nya kita masukkan APK. Nah, paste APK value-nya. Langkah 3, tokennya kita paste. Setelah kembali ke Postman, bikin follow di baris yang sama dengan tulis klik body. Kini kan mungkin Anda memilih format untuk input Anda.
radio button row. Baris yang sama dengan tab authorization. Oh, device kita body. Anda untuk memiliki format input Anda klik radio button row. Oke. Klik tag dan ubah pilihan option ke JSON. Tag ke JSON. JavaScript Web Generation. Di area input Anda akan melihat angka 1 untuk line 1. Masukkan objek berikut. Oke, kita masukkan. Copy, kita paste. Setelah itu kita klik send. Dan sudah. Untuk menyerahkan API sekarang masing-masing status. Oke, statusnya oke, hijau. Kita step 5 verifikasi buku tambahan dengan Getbooks API. Pilih ke tab get pertama, kita ke tab get pertama. Setelah itu kita klik send lagi. Di bawah API berhasil API nya, dan kita akan melihat 4 API format ini tadi yang kita masukkan. Oke, step 6 kita gunakan parameter tambahan dengan Getbooks API. Kita buka box library, Getbook, saya menyatakan website defaultnya yaitu files. Sort B-nya mengurutkan dengan parameter di tengah default ID. Author kembalikan hanya buku-buku, dan representasikan kita klik out jika Anda melihat tombol cancel. Maka Anda tidak perlu melihat tombol ini. Kita true, kita klik sort by author, klik execute. Di respon body maka akan diuruskan berdasarkan penulis termasuk ISBN ya, yaitu Alan, Cisco, Mark, Rick, Steph. Perhatikan bahwa request sekarang menyatakan parameter. Request ini menambahkan parameter yaitu include true dan sort by author. Klik ke Postman, ke tab API pertama, dapatkan set Anda sekarang akan menyatakan beberapa bentuk situ. Klik param, Anda akan melihat di bawah kata input param key value. Kita buka Postman, key value ini, masukkan include key include ISBN, kita masukkan key-nya include ISBN. Di bawah value masukkan true. Setelah itu kita akan masukkan tanda centang. Ya, centang sort by, kita value nya yaitu author, copy, kita paste, URL nya yaitu akan nambahkan sendiri otomatis di atas yaitu ISBN true, sort by author.
ini. Kita klik send. Berikan di body, kita berikan di body. Sekarang akan tampil seperti berikut. Alan Johnson dan ISBN-nya ya. Itu autornya itu Alan Johnson. Seperti yang tadi di sini. Part 4 kita gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Kita dapat menggunakan rule Open API Specification Try atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan, namun Anda harus menambahkannya satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menuliskan program untuk menambahkan buku di bagian ini. Anda menggunakan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Faker di Python. Kita buka Python, VS Code. Itu kita file, open folder, kita arahkan DevNet Discord library, kita oke. Tunggu. Karena kode klik add random. Oke, klik button PY untuk membukanya. Oke, di bagian atas berikan Shebang. Di bagian atas Shebang yang mengatur dan kemudian dikalibrasi diimpor. Oh, ini Shebang. Buat request buat JSON buat Faker. Jika Anda menggunakan library request Python selama kursus ini, library request pustaka diperlukan. Jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Faker adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake. Untuk Anda, program ini menggunakan library Faker Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Faker. Namun selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Faker. Kita buka jendela terminal dan mulai Python 3 dari Faker, import modul Faker, action modul Faker ke Fact. Untuk melihat semua metodenya, masukkan Fact, lalu tekan tombol 2 kali, perhatikan modul Fact name yang Anda gunakan. Langkah berikutnya pada bagian nanti dicap menggunakan 3 metode yang disorot diawali dengan Fact, Jot, Parse, ISBN 13, dan name. Kita ke terminal, kita Python 3, get from Faker, action Faker, David titik ISBN name
Ya itu seperti itu. Ya, wait. Error. Nah ini kayak twist. Kita berlatih menghasilkan, yaitu kita klik tikan ini, kita print. My name is Elizabeth Davis. Menekan TB, menekan 3% siap tanggal 2D di atas. Cek kita tekan ini, print, paste, enter. Name is Randy Miller and I work face to face high level implementation. Dan ISBN nya 98 sekian. Kemudian kita for ulangan kita paste for I in rank, kita print fake name, kita tab paste print fake name. Itu enter. Nah, akan menghasilkan 10 fake name. Kita keluar dari repeatan, setelah itu menyelidiki variable faker, kita quit. Setelah itu kita ke cd lab devnet search dari cd glab devnet search gt cd show library. Oke, setelah itu kita step 4, yaitu review variabel fungsi atau function. Dia fungsi dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token otorisasi dan dari layanan SQL Library API. API host, kita tipe library Timo lokal, loginnya Cisco, maksudnya Cisco 123. Seru. Step 5 nya kita review function get out token. Fungsi kita menggunakan 3 variabel menurut permintaan request. Variabel R memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan string untuk URL permintaan. Kita yaitu kita def buat variabel get out token dengan out grade nya, kita login passwordnya, R request postnya, F API host, P v1 login via basic, outnya out grade. Kita berarti kita opennya
tidak ada no, berarti berhasil. Hmm, ada host have kita if done yes kita enter oke. Kita coba review lagi, kita exit dulu. Setelah itu kita di kodenya ini sudah saya buat dengan nama Velget PY, kita Python 3 get dan 2 syntax error. Kita error, kita save. Setelah itu ke step 6 yaitu review function addBook. Kita mirip dengan function addBook menggunakan 3 variabel. Pada langkah 4 request variable menggunakan book, dan kita menggunakan dev addBook book apk r post dan seterusnya. B. Jika panggilan tidak berhasil, pengecekan dicetak di terminal Anda. Mengujinya dengan mengubah salah satu variabel langkah 4. Jika berhasil akan kita book dan ditambahkan. Step 7 kita mereview kode yang memiliki 2 function. Fungsi token variabel ke apk get token modul Fagger bernama fake and loop variabel i, kemudian dalam loop menggunakan nilai kunci id sebagai baris 4 hingga termasuk 1 sembat. Catatan, jika Anda ingin menyimpan 2 buku sebelumnya yang ditambahkan sebelumnya di lab ini, ubah rentang 616 baik sama dengan Fagger for i rank 4 sama dengan 104. Selanjutnya kita variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari foto Fagger chat pass name SBN. Ingatlah bahwa variabel load menggunakan jasa yang berikutnya ini. Variabel book menggunakan fungsi 3 untuk parameter payload dan nilai dari 3 variabel fake. Book sama dengan id i title fake title author ISBN fake ISBN. Terakhir fungsi addBook dipanggil dengan meneruskan variabel book di apk karena addBook adalah dari loop. Setelah itu kita jalankan programnya, kita Python 3 ini, kita library kita di sini, kita jalankan, kita menunggu. Nah, sudah dijalankan. Setelah itu kita B kembali ke Cerium dan revise halaman, dan sekarang akan melihat 100 buku baru. Kembali ke halaman Cerium, kita ke get book execute, Cerium library or book, dan kita akan melihat 100 buku baru.
Oke, for the loop. Ini sudah selesai.